Baik, menurut kelompok kami ada beberapa aspek yang mempengaruhi peserta didik dapat mengerjakan soal pada percobaan kedua sesuai dengan urutan dan langkah-langkah pada percobaan yang pertama, sesuai dengan percobaan yang pertama. Ada 4 aspek. Yang pertama ada aspek pemahaman terhadap konsep. Peserta didik dapat memahami konsep pada soal-soal pada percobaan pertama sehingga peserta didik dapat mengerjakan pada percobaan kedua dengan urutan dan langkah-langkah yang sesuai. Yang kedua yaitu latihan soal. Ketika peserta didik melakukan percobaan pertama dapat membantu melatih keterampilan analisis dan juga pemecahan masalah pada soal percobaan pertama sehingga peserta didik pada percobaan kedua dapat menyelesaikan soal sesuai dengan urutan serta langkah-langkah yang sesuai. Yang ketiga yaitu aspek konsentrasi dan fokus. Pada percobaan yang pertama, peserta didik melakukan menjawab soal dengan konsentrasi serta fokus, sehingga memungkinkan peserta didik pada percobaan yang kedua menyelesaikan soal sesuai dengan urutan dan juga langkah-langkah sesuai dengan percobaan yang pertama tanpa melihat catatan. Yang keempat yaitu penjelasan materi oleh guru. Nah, dengan penjelasan materi yang dilakukan oleh guru pada percobaan yang pertama sesuai dengan langkah-langkah, lalu menjelaskannya dengan jelas dan merancang langkah-langkah secara sistematis, memungkinkan bahwa peserta didik dapat memahami langkah-langkah dan urutan tersebut sehingga pada percobaan yang kedua peserta didik tidak bingung sehingga dapat menjawabnya sesuai dengan langkah dan urutan tanpa melihat catatan. Baik, yang selanjutnya yaitu sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan, elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jadi metode yang dapat digunakan ataupun diterapkan oleh guru pada proses pembelajaran tersebut yaitu dengan menggunakan metode latihan soal serta penugasan. Dan dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa pada proses pembelajaran ini teori yang berkaitan yaitu teori belajar sosial kognitif, di mana seorang guru harus berfokus pada proses berpikir peserta didik serta memberikan strategi yang tepat berdasarkan fungsi kognitif peserta didik. Pada proses pembelajaran ini juga melibatkan peserta didik pada berbagai macam kegiatan. Contohnya seperti pada kasus di mana setelah guru menjelaskan soal dan membuat urutan langkah pengerjaannya, maka siswa dapat mengamati langkahnya, lalu menghafalkan urutannya sehingga siswa dapat mengerjakan tanpa melihat urutan. Menurut pendapat saya, kasus 2 pada usia 6-7 tahun, anak-anak kelas 1 SD mengalami perkembangan kognitif yang signifikan. Salah satunya yaitu pengembangan keterampilan berhitung. Anak-anak mulai mempelajari konsep matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, dan pengenalan pola bilangan. Mereka juga dapat memahami konsep ukuran dan perbandingan. Untuk mengajari anak murid kelas 1 SD berhitung, guru perlu memperhatikan beberapa hal penting, yakni pertama mengenali angka dan bilangan. Mulailah dengan memastikan bahwa anak-anak memahami dan mengenal angka serta bilangan. Pengenalan simbol matematika, ajarkan simbol matematika dasar seperti tambah, pengurangan, kurang, kali, bagi. Dalam proses mengajar bisa juga dengan menggunakan alat bantu. Gunakan alat bantu seperti gambar, mainan, atau benda nyata untuk memvisualisasikan konsep angka dan operasi matematika. Sediakan permainan dan aktivitas yang mendukung pembelajaran berhitung seperti permainan papan, kartu, atau aplikasi edukatif. Menggunakan berbagai metode pengajaran.
termasuk cerita, lagu, dan bermain peran untuk membuat pembelajaran lebih menarik. Sekian menurut pendapat saya dari kasus 2 bagian A. Terima kasih. Dalam kasus 2 yang dihadapi oleh Bu Rina, yaitu seorang guru SD kelas 1, itu kasusnya berkaitan dengan teori belajar Jean Piaget, yaitu tentang perkembangan kognitif pada anak-anak. Teori ini menyatakan bahwa anak-anak mengalami tahapan perkembangan kognitif tertentu pada usia dini mereka. Mereka lebih menyukai belajar melalui pengalaman langsung dan memanipulasi benda fisik. Selain itu, karena mereka masih membangun pemahaman konsep yang abstrak, maka materi yang diajarkan harus konkret dan relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Selain itu, penting juga bagi Bu Rina untuk mendekati setiap siswanya sebagai individu yang berbeda dan menghormati kecepatan perkembangan masing-masing peserta didik. Ya, pertimbangan dan keputusan Made untuk memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali dapat dianggap sebagai langkah yang tepat, terutama jika mempertimbangkan latar belakang peserta didik dan konteks geografis di mana mereka berada, yaitu di Bali. Beberapa alasan mengapa keputusan Made sudah sesuai. Yang pertama adalah keterkaitan dengan lingkungan dan budaya lokal. Memberikan contoh teks deskripsi tentang objek atau topik yang berkaitan dengan lingkungan dan budaya lokal, peserta didik dapat meningkatkan keterkaitan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini dapat membuat pembelajaran lebih bermakna dan relevan bagi peserta didik. Yang kedua, meningkatkan minat dan motivasi belajar. Menyajikan konten yang relevan dengan lingkungan sekitar peserta didik seperti pantai dan makanan khas Bali dapat meningkatkan minat dan motivasi mereka dalam pembelajaran. Mereka mungkin lebih tertarik untuk memahami dan mengeksplorasi topik-topik yang berhubungan dengan tempat tinggal mereka. Yang ketiga yaitu diversifikasi materi pelajaran, menggunakan contoh teks deskripsi yang beragam seperti bangunan, pencakar langit, pantai, dan makanan khas Bali dapat membantu peserta didik untuk melihat beragam jenis teks deskripsi. Yang keempat yaitu pengembangan keterampilan bahasa, yaitu materi yang berhubungan dengan lingkungan lokal juga dapat membantu dalam pengembangan keterampilan berbahasa peserta didik. Mereka dapat lebih mudah mengidentifikasi, menggambarkan, dan memahami konsep dalam teks deskripsi jika materi tersebut berhubungan dengan pengalaman mereka sendiri. Yang terakhir yaitu karena peningkatan apresiasi terhadap budaya lokal, yaitu mengajarkan peserta didik tentang pantai dan makanan khas Bali juga dapat membantu mereka mengembangkan apresiasi terhadap budaya dan warisan lokal mereka. Ini mempromosikan pemahaman tentang pentingnya melestarikan dan memahami budaya dan lingkungan sekitar mereka. Namun, Made juga perlu memastikan bahwa contoh-contoh yang dia berikan masih sesuai dengan tujuan pembelajaran dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, khususnya dalam hal pemahaman teks deskripsi. Dia harus memastikan bahwa peserta didik tetap memahami struktur dan ciri-ciri teks deskripsi serta cara menyusunnya dengan baik. Bahkan ketika menghadirkan materi yang berbeda, selain itu, Made harus mengaitkan materi yang diajarkan dengan standar kurikulum yang berlaku agar pembelajaran tetap sesuai dengan pedoman pendidikan nasional. Seperti itu. Dalam kasus ketiga ini, prinsip yang digunakan oleh Bu Made yaitu prinsip kontekstual. Hal ini dikarenakan materi yang akan diajarkan berupa teks deskripsi mengenai pantai dan makanan khas Bali. Mengajarkan teks deskripsi yang akan diajarkan dengan memberikan contoh yang berkaitan dengan situasi lingkungan budaya,
peserta didik akan sangat membantu peserta didik memahami konsep yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. Pembelajaran yang relevan dalam kehidupan sehari-hari menjadikan pembelajaran bagi peserta didik akan lebih bermakna dan menyenangkan dan menerapkan pengetahuan yang lebih efektif. Kemudian menurut kelompok kami, dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran tersebut berkaitan dengan teori konstruktivisme, di mana menjadi seorang guru harus bisa mengaitkan adanya interaksi peserta didik dengan lingkungan sehari-harinya, sehingga peserta didik akan mudah mendapatkan informasi, pengetahuan yang telah ada sebagai hasil dari proses elemen dasar ini akan lebih berkembang ketika peserta didik berinteraksi langsung dengan lingkungan sosial budaya.